Fakta, semakin lama menjadi TKI, semakin lama menjadi orang sukses. Nah, ini tidak berlaku untuk semua orang, tapi kebanyakan. Jadi, untuk teman-teman yang sudah terlanjur betah menjadi TKI di luar negeri, itu rata-rata pintu kesuksesannya di Indonesia itu akan semakin jauh. Tapi orang-orang yang tidak betah menjadi TKI, itu pintu kesuksesannya di Indonesia itu semakin dekat. Dan ini sudah banyak contohnya ya. Oke guys, saya skip dulu ya. Ini banyak contohnya yang dari mana? Ini beliau pun belum pernah menjadi TKI, hanya melihat dari konten-konten para TKI kemungkinan besar. Nah, di sini saya sebagai TKI di Malaysia dari tahun 2006 sampai sekarang. Beliau berkata, TKI semakin lama di perantauan itu pintu kesuksesan di kampung halaman itu semakin jauh katanya. Itu berlaku buat orang yang merantau lama di perantauan itu tidak banyak seperti itulah. Akan tetapi beliau ini tidak tahu misi visi seorang perantau yaitu TKI. Tidak semua semata-mata itu ingin mencari modal, karena banyak sekali para TKI yang sampai tekad merantau pergi ke luar negeri hanya demi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Bahkan ada yang sudah terlilit hutang, dengan jalan satu-satunya mereka tekad pergi merantau ke luar negeri. Jadi kalau untuk orang yang mungkin satu kontrak, dua kontrak merantau di luar negeri terus pulang, itu punya modal untuk berusaha, itu juga tidaklah banyak yang sukses, sama juga. Jadi untuk memberikan referensi seperti ini, setidak-tidaknya itu beliau harus menjadi TKI biar tahu susah senang seorang TKI yang sebenar-benarnya, bukan hanya untuk dari konten apa. Ini bukan fakta kalau menurut versi saya. Nah, untuk sahabat-sahabat TKI, bagaimana tanggapan kalian tentang video yang saya reaction ini? Kalian pasti tahu membedakan bagaimana sebenarnya kisah seorang TKI sampai nekat merantau ke luar negeri. Karena ada salah satu orang merantau itu bertahun-tahun ya hidupnya biasa-biasa aja. Akan tetapi satu, modal merantau itu tidak semua untuk modal usaha. Ada yang satu merantau demi untuk menyekolahkan anaknya agar bisa mempunyai pendidikan yang layak, pendidikan yang tinggi. Itu bisa jadi. Ada juga yang sampai di salah satu keluarga mempunyai anak, 3 anak, 2 anak yang sekolah minimal ya contoh lah seperti SMP, SMA dan lain-lainnya. Akan tetapi juga untuk kebutuhan keluarga, tidak semua referensi seperti itu benar, karena mungkin mindset dia, mungkin yang di sisi pandangan TKI banyak guys, di Malaysia, Taiwan, Jepang, Korea, Saudi, Singapura. Nah, kalau untuk saya pribadi sebagai TKI Malaysia, kalau untuk berangkat bekerja di Taiwan ataupun di Jepang ataupun di Korea, itu memakan biaya itu yang berpuluh-puluh juta. Kalau saya pribadi mempunyai uang sebanyak itu, serius, kalau kita dari awal niat merantau, yang punya modal untuk berangkat merantau ke Jepang ataupun Korea dengan biaya yang begitu berpuluh-puluh juta, saya pribadi lagi saya senang belikan sapi ataupun kambing. Kita sebagai orang tani, contoh lah saya orang petani ya, sambil kerja biasalah untuk kebutuhan sehari-hari, janji cukup makan. Dan dari uang 60 juta itu kita mencari makan untuk sapi itu bisa kita sampingkan buat sambil berkebun. Ini simpel saja lah, karena beliau menyampaikan referensi ini tidak tepat. Bila mana seorang TKI mendengar ini pasti angkat bicara, karena orang yang terlalu lama merantau itu tidak semua semata-mata itu tujuannya untuk sukses. Kadang ada yang niatan merantau itu ingin memperbaiki perekonomian, syukur-syukur dikasih lebih. Tidak bisa ditargetkan kalau orang merantau harus sekian, berapa tahun harus punya modal sekian, punya penghasilan simpanan sekian. Kita itu tidak tahu akan nasib kita ke depannya seperti apa. Ini ngomong bicara orang bodoh dan pintar. Nah, ini tentang usaha ya guys. Orang bodoh kalau dia punya modal sedikit, mau usaha dagang,
dia tidak mikir antara untung dan rugi. Intinya bismillah, niat dagang, berjalan. Tapi kalau orang pandai punya modal, dia akan mikir mindsetnya, labanya, omsetnya itu macam mana. Jadi mau kedepannya modal sekian, bisnis ini, strategi seperti ini, marketing seperti ini, survei lingkungan seperti ini. Itu orang pandai. Seolah-olah itu sudah tahu antara untung dan ruginya. Itu tidak tahu. Contoh saja lah, macam usaha ekspedisi kirim barang. Nah, dengan berapa puluh truk dia beli, akan tetapi kan tidak tahu nasib kecelakaan jalan, terus truknya hancur, itu tidak bisa diprediksi. Yang terpenting niat usaha dagang ataupun apalah usaha apa, yang penting niatnya itu bismillah, berjalan, jalani dengan sungguh-sungguh. Soal untuk sukses, untung besar atau tidaknya itu masih rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita itu niatnya usaha, bekerja, itu saja. Ya, oke, videonya lanjutannya seperti apa? Ayo kita saksikan. Dan ini sudah banyak contohnya ya, teman-teman yang hanya 1 kontrak, 2 kontrak di luar negeri, kemudian pulang berusaha di Indonesia bisa sukses. Itu tidak 1, 2, dan bahkan suksesnya itu benar-benar sukses yang besar. Tapi teman-teman yang di luar negeri puluhan tahun, gini tahun, biasanya pulang ke Indonesia dia masih bingung untuk pekerjaan dan endingnya kembali ke luar negeri. Jadi cara baik menjadi TKI yang sukses adalah jangan lama-lama menjadi TKI di luar negeri. Menjadi TKI, niatkan mencari modal dan segera kembali ke Indonesia untuk sukses. Nah, jadi seperti ini guys, saya akan tambahkan referensi saya untuk saya share kepada kalian. Bila mana narasi saya kalau kurang tepat boleh dibenarkan di kolom komentar. Kalau bila mana yang saya sampaikan ini berkurang, boleh kalian tambahkan di kolom komentar. Nah, jadi seolah-olah ini beliau menjustifikasikan para TKI yang begitu lama di perantauan, pulang-pulang yang contoh lah hanya berpenghasilan pas-pasan, dia bingung mencari pekerjaan. Nah, ini sama juga bila mana kita merantau punya modal, istilah lah sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun punya modal. Dalam modal usaha kita itu hanya pendatang baru di kalangan berdagang. Misal pasti kalau soal ilmu pasar masih kalah yang sudah biasa terjun di lapangan tanpa dia mencari modal di perantauan. Kalau untuk usaha yang sukses dalam modal dari merantau itu hitungannya bukan banyak, sedikit, tapi beliau berkata banyak. Karena di sini saya hanya meluruskan referensi beliau, seolah-olah itu tahu betul para TKI. Karena dia sendiri belum pernah menjadi TKI. Jadi tidak semua TKI itu merantau meniat diri untuk mencari modal. Ada juga yang nekat merantau hanya demi membayar hutang, sebab di rumah pernah usaha ataupun apa terlilit hutang, akhirnya dia nekat merantau. Ada juga mereka yang memang perekonomian keluarganya itu tidak mumpuni ataupun tidak cukup untuk ke biaya anaknya sekolah, biaya untuk makan sehari-hari keluarga. Jadi ada yang sampai nekat merantau, pinjam bank, menggadaikan surat tanah, sawah, ada yang jual lembu, ada yang pinjam saudara, ada yang pinjam tetangga, banyak sekali. Jadi bila mana kita dari kampung merantau sebagai TKI sampai di negara orang, kita bisa mencukupi keluarga sampai untuk makan sehari-hari, tidak utang sana sini, itu sudah bahagianya luar biasa. Bisa membayar, memenuhi kebutuhan anak dalam pendidikan, itu sudah luar biasa senangnya. Karena di sini saya sampaikan, saya banyak sekali kawan-kawan saya bercerita tentang kok sampai lama merantau, sampai bila balik. Banyak referensi para anak rantau TKI yang sudah bapak-bapak yang sudah mendekati umur 50 tahun masih merantau, itu banyak di sini guys. Jadi saya tahu persis kehidupan TKI. Ini jangan bandingkan untuk TKI di Malaysia ataupun Korea, Taiwan, Jepang. Kalau hanya untuk mencari niat modal 60 juta sekarang berangkat Taiwan, bahkan ada yang lebih, belum lagi ke Korea ataupun Jepang dengan uang yang jumlahnya berpuluh-puluh juta. Kalau saya pribadi
tak perlu saya merantau ke negara orang. Ini dengan catatan garis benang belum pernah merantau ya. Alasannya itu merantau niatkan untuk mencari modal. Kalau dengan membayar modal sebegitu banyak 60 juta, walaupun saya belum bidangnya tentang usaha, saya pastikan bisa memutarkan uang itu dengan jumlah yang berpuluh-puluh juta. Jadi bicara tanpa fakta, tanpa praktek itu sama halnya fiktif guys, karena teori saja itu tak ada gunanya tanpa praktek. Banyak orang pandai tentang kinerja apapun tanpa sekolah, tanpa teori. Banyak sekali pemborong dari TKI Indonesia sampai bisa setelkan atau bisa sampai menyiapkan bangunan yang mempunyai ketinggian berpuluh-puluh lantai dari bidang apapun, dari konstruksi perkabulan ataupun konstruksi yang kerja dalam kasar-kasar itulah. Tidak semua orang yang TKI berpuluh-puluh tahun itu kesuksesan, pintu kesuksesan itu semakin jauh di Indonesia. Kalaupun ada TKI yang merantau berpuluh-puluh tahun sampai sukses, katanya sangatlah sedikit lah jumlahnya. Itu sama juga orang merantau yang 1 tahun 2 tahun yang sukses membawa modal untuk usaha di kampung yang bisa usahanya berkembang pesat, itu juga tidak banyak guys. Jadi sama, yang saya sampai angkat bicara ini hanya meluruskan tentang TKI. Jadi untuk referensi semua TKI, saudara TKI pasti bisa memahamilah apa yang saya sampaikan ini. Bagaimana menurut kalian sebagai TKI dengan tanggapan video abangnya itu. Nah, ini ada salah satu kisah seorang TKI yang sekeluarga merantau di Malaysia. Dia bukan lagi 1 tahun 2 tahun. Nah, ini banyak sekali orang yang merantau di perantauan luar negeri, yaitu TKI yang sampai berpuluh-puluh tahun. Pulang-pulang sudah rumahnya bagus-bagus. Itu sudah bukti nyata, bukan karena sebentarnya, lamanya. Yang penting kita harus ingat, niat kita merantau itu apa? Ya mencari rezeki untuk memperbaiki perekonomian, bukan mencari modal. Pada hakikatnya orang merantau itu tidak ada mencari modal. Pasti untuk memperbaiki perekonomian. Jikalah perekonomian mereka yang merantau sudah baik, nah itu baru mikir modal. Itu lain konsep guys, step by step, bukan terus pukul rata seperti itu sangatlah jauh di angan-angan. Karena prediksi dengan mindset yang seperti itu sangatlah merusak semangat dalam bekerja. Intinya kita bekerja itu jalani dengan ikhlas, lakukanlah dengan netral saja tanpa kita punya tujuan yang begitu muluk-muluk lah. Yang penting istilahnya kita makan, tidak sampai hutang-hutang, keluarga selalu diberikan kesehatan, anak bisa menempuh pendidikan yang layak. Nah, itu selebihnya sudah keberhasilan yang besar bagi seorang perantau. Karena kalau orang yang dari kalangan pas-pasan, bahkan kalangan orang yang tak mampu merantau ke luar negeri bisa sampai menyekolahkan anaknya sampai kuliah lah contoh, itu sudah luar biasa suksesnya guys. Sukses itu definisi sukses itu tidak semua semata-mata tentang materi. Banyak sekali guys orang sukses tentang uang tapi hidupnya tak tenang. Banyak sekali, banyak orang yang rumahnya mewah, uang banyak, mobil mewah, dia lebih suka tidur di hospital. Karena kalau kita pandai menyikapi keadaan hidup, selalu bersyukur, puncak ketenangan dan kebahagiaan hidup itu memang tidak jauh dari rasa syukur dan sabar. Ramai orang yang kaya, hidupnya ya tidak tenang, tidak bahagia. Ramai orang kaya pun bercerai, ini contoh orang yang sudah menikah. Jadi untuk kebahagiaan orang berumah tangga dalam hidup rumah tangga itu tidaklah semestinya tentang finansial. Jadi ya bahagianya itu tercipta dari rasa syukur dan sabar. Karena untuk puncak sukses itu tidak bisa dirasakan bahagia, yang bisa dirasakan betul-betul terasa dalam pengorbanan perjuangan, yaitu prosesnya. Kalau kita sudah mencapai suksesnya itu bukan tidak bisa dirasakan. Menurut saya, sisi pandang saya seperti itu, hanya bisa dirasakan masa-masa proses.
untuk kesuksesan itu ialah bonus. Oke sahabat-sahabat, nah ini tentang cerita orang yang berpuluh-puluh tahun merantau di Malaysia. Ini kisah suksesnya, ayo kita saksikan bersama. Kisah mantan TKW asal Madura yang sukses bangun rumah mewah senilai 2 miliar. Pekerjaan seorang tenaga kerja wanita untuk memperbaiki ekonomi ke luar negeri, termasuk Malaysia, merupakan keputusan besar. Belum lagi seorang TKW harus rela berjauhan dengan keluarga untuk mencari cuan ke Malaysia. Kisah sukses seorang TKW yang berhasil membangun rumah bak istana langsung membuat banyak orang penasaran. Sosok yang berhasil menjadi TKW yang sukses adalah wanita asal Madura bernama Ibu Khotimah. Ibu Khotimah pun menceritakan kesuksesan yang mampu meraup penghasilan hingga lebih dari 2 miliar rupiah setelah bekerja di negara seberang. Tak ingin disebut hasil instan, Khotimah menceritakan bahwa ada perjuangan panjang yang dilakukan hingga mampu membangun istananya. Khotimah pun harus menghabiskan waktu selama bertahun-tahun sebagai pekerja di negara orang. Tentu saja pembangunan rumah megah tersebut bukan langsung dilakukan secara tunai, melainkan bertahap sesuai pendapatannya. Rumah Khotimah sendiri terdiri dari 2 lantai dengan 10 kamar tidur yang ada di masing-masing lantai. Secara sekilas melihat rumah wanita ini bagaikan istana karena kemegahan yang dipancarkan. Proses pembangunannya membutuhkan waktu beberapa tahun dan banyak menghabiskan biaya hingga 2 miliar. Sementara itu, suami Khotimah juga rupanya menjadi pekerja yang mengadu nasib ke Malaysia. Tidak heran jika pasangan suami istri ini berhasil membangun rumah megah karena jerih payahnya. Untuk rumahnya sendiri diambil dari gaya rumah mewah Malaysia yang dikerjakan oleh mantan pekerja di negara tersebut. Sementara untuk pendidikannya, mantan TKW dari Malaysia ini mengaku tidak lulus SD karena memutuskan untuk menikah. Kisah wanita ini tentunya mengajarkan bahwa tidak selamanya pendidikan menjadi tolak ukur kesuksesan. Kerja keras yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini hingga negara seberang justru membuat mereka memiliki istana mewah. Alhamdulillah wa syukurillah, ikut tumpang bahagia melihat saudara kita yang sukses dalam perantauan, yaitu di Malaysia. Ya, jadi seperti itulah guys. Kalau TKI yang merantau begitu lama, apalagi sekeluarga suami istri merantau di Malaysia, banyak sekali suksesnya. Walaupun itu memakan waktu yang begitu lama, berkorban di jiran kita ataupun dalam masa-masa perjuangan kita, begitu membuang masa yang begitu lama berpuluh-puluh tahun di perantauan, akan tetapi pulang membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Jadi untuk angka kesuksesan ya tetap merantau orang lama itu sangat banyak sekali. Mindset orang sukses dalam perantauan yaitu TKI itu bukan punya uang ratusan miliar ataupun ratusan juta ataupun puluhan miliar ya guys. Tolak ukur TKI sukses itu seperti ini guys. Contoh lah, saya kasih contoh. Dari awal sebelum merantau, misal kata andekan dari kampung hanya mempunyai motor butut, contoh motor Astrea. Nah, ketika merantau ada pulang bisa membeli NMAX ataupun Vario ataupun apalah, itu sudah bentuk sukses. Karena apa? Yang namanya sukses dalam perantauan, dalam kehidupan kita itu mengalami penaikan taraf hidup. Misalkan kita jalannya tidak punya sandal ataupun tidak mampu beli sandal, dengan merantau kita bisa membeli sandal. Nah, ini istilah contoh hidup kita ada perubahan, berarti ada peningkatan, itu sudah bentuk sukses. Karena yang dibentuk kata sukses orang perantauan, ada perubahan dari sebelumnya yang seperti ini akan kedepannya lebih baik, itu sudah termasuk sukses guys kalau menurut saya. Oke lah, kalau untuk menurut kalian bagaimana TKI yang sukses? Boleh dikongsikan ataupun referensi kalian di kolom komentar. Nah, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Semoga video edukasi dan reaction ini bisa bermanfaat dan menarik untuk kalian simak. Jumpa lagi di konten saya berikutnya. Terima kasih.